Demam dansa yang sedang melanda dunia termasuk di Indonesia sejak 2 tahun terakhir ini mungkin tak akan bertahan terus. Pada saatnya nanti barangkali peminatnya akan berkurang, entah karena alasan jenuh, sibuk, atau alasan lain. Namun bagi Nyonya Chen Sunaryati, dansa bukan hanya ikut-ikutan atau sekedar asal bisa. Setengah abad hidupnya dia habiskan untuk tari-menari ini, bahkan sampai sekarang saat usianya sudah 77 tahun. Di rumahnya di Jalan Wahid Hasim, Jakarta Pusat, yang sekaligus juga dia gunakan untuk sanggar dansa 5 hari dalam seminggu, Senin sampai Jumat, selalu ada saja orang yang belajar dansa. 6 atau 7 guru dansa melayani mereka yang ingin bisa bergoyang cha-cha, tango, rumba, jazz, atau waltz. Biarpun saya tidak selalu mengajar sendiri, saya selalu mengawasi asisten-asisten saya waktu mereka mengajar, kata Nyonya Chen Selasa malam lalu. Sesekali dia masih turun untuk memperagakan gerakan-gerakan dan posisi yang semestinya harus dilakukan oleh pedansa. Sejak 2 tahun terakhir, Chen hanya menerima murid yang belajar privat. Kelas-kelas kelompok yang dulu dia buka akhirnya ditiadakan sama sekali. Sebab dari pengalaman sebelumnya, dari grup selalu ada yang cepat menangkap dan ada yang ketinggalan. Kalau mereka dicampur-campur, susah. Bukan cuma buat yang ketinggalan, tetapi juga buat yang lebih dulu maju. Dua-duanya jadi sama-sama rugi. Dengan privat, guru bisa lebih konsentrasi, kata wanita yang masih tampak gesit ini. Menjadi orang yang pandai berdansa, kemudian mengajar dan membuka sanggar dansa, sebenarnya sama sekali bukan cita-cita Chen ketika masih sekolah dulu. Mengambil pendidikan sebagai asisten apoteker di Surabaya dan kemudian melanjutkan di Jakarta, Chen bahkan sudah sempat mempunyai toko obat sebelum dia berkenalan dengan dunia dansa. Adalah suaminya yang pernah belajar tari di Australia yang membawa dia ke dalam dunia tari-menari ini sampai akhirnya dia total meninggalkan usahanya di bidang obat. Chen tak cuma belajar asal bisa melenggok dan bisa diterima dalam pergaulan internasional. Dia bahkan serius mengejar ilmu dansa itu sampai ke Inggris. Saya belajar waltz untuk pertama kalinya tahun 1949 dari seorang Filipina. Tetapi sebelumnya saya sudah belajar balet dari wanita Ceko, ungkap Chen. Tahun 1952 saya berangkat ke Inggris, belajar di sana selama 1,5 tahun. Lanjutnya, guru tarinya yang sangat diseganinya antara lain Alex Moore dan Henry Jacques.
kini sudah meninggal. Pulang kembali ke tanah air sekitar 2 tahun, digunakannya untuk mengajar karena memang itu merupakan persyaratan yang harus dijalaninya dari associate degree untuk ke tingkat member yang kemudian juga diperolehnya. Pada tingkat selanjutnya, yakni tingkat fellow, yang akhirnya juga berhasil dia dapatkan. Chen bahkan harus menambah lagi pengalaman mengajarnya minimal 3 tahun lagi. Penuh semangat, Chen yang waktu itu masih bersama suaminya memberikan les dansa dari rumah ke rumah. Sementara itu di rumahnya sendiri dia dirikan tempat latihan tari dengan nama dirinya. Baru belakangan, karena ada keharusan menggunakan kata bahasa Indonesia, dia mengubah nama sanggarnya menjadi Melatis Danster. Meski muridnya tak sebanyak sekarang, setiap kali ada saja orang yang belajar dansa, termasuk orang-orang asing yang sedang bekerja di Indonesia. Saya rasa masa paling banyak orang belajar dansa ya 2 tahun terakhir ini. Mungkin kalau di Indonesia ini ada hubungannya dengan suasana kebebasan yang baru didapat, saya nggak tahu juga. Ujar ibu 3 anak ini yang tiap pagi masih konsisten melakukan senam. Sempat beberapa saat dia tiarap untuk mengajar karena munculnya larangan melakukan tari-tarian yang kebarat-baratan. Ketika itu, kalaupun harus melatih orang, dia melakukannya secara diam-diam dan mencuri-curi. Chen mengakui dibandingkan dengan pria, jumlah murid perempuan lebih banyak. Perbandingan antara pria dan wanita, kata Chen, sekitar 40 dibanding 60. Selain mereka yang memang serius untuk belajar karena mungkin ingin mengajar, kebanyakan orang yang berlatih di rumahnya adalah mereka yang belajar untuk pergaulan. Tak heran kalau berbagai profesi seperti terwakili dalam berlatih dansa. Dari profesor, dokter, eksekutif, insinyur, dan lainnya belajar dansa, kata Chen yang tercatat sebagai The Indonesian Council of Ballroom Dancing. Ini bukan berarti dansa cuma buat orang-orang tertentu, katakan yang berpendidikan atau mereka yang intelek. Siapa saja tak terkecuali, menurut Chen, berpeluang untuk bisa berdansa dengan indah. Hanya saja, sebagai seorang guru, Chen mengaku lebih mudah menyampaikan bahasa teknis kepada orang-orang yang berpendidikan baik. Usia tak menjadi persyaratan untuk mulai berlatih. Remaja, orang muda, sampai orang paruh baya punya kemungkinan untuk bisa berdansa, meski mungkin dengan tingkat kemampuan maksimal yang berbeda. Menurut Chen, semua orang pasti bisa berdansa, apalagi setelah dilatih. Hanya saja, katanya, bagus tidaknya berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Makanya,
Latihan tergantung keperluannya. Kalau hanya untuk keperluan pergaulan sosial, orang bisa mulai dari usia berapa saja, katanya. Hampir 50 tahun membuka tempat latihan, ada bermacam jenis murid yang belajar di sanggarnya. Chen tak tahu jumlah persis mereka yang ditanganinya. Muridnya yang kini membuka sekolah dansa juga ada di sejumlah kota. Tetapi kelihatannya lebih banyak yang belajar hanya untuk enjoy atau rileks saja, ucap Chen. Untuk keperluan santai ini, menurut Chen, latihan Caca 4 bulan sebanyak 2 kali seminggu umumnya sudah mencukupi. Sementara mempelajari jenis tarian Latin diperlukan waktu yang lebih panjang, sekitar 1-2 tahun dengan hasil lumayan. Lebih sulit lagi ballroom, 3-4 tahun baru menghasilkan murid yang lumayan, jelas Chen. Antara mereka yang pernah belajar dengan mereka yang bisa menari karena melihat, menurut Chen kelihatan sekali bedanya. Dari style, gaya, footwork, gerakan kaki, dan teknis kelihatan sekali bedanya, jelas Chen. Satu lagi, bagus tidaknya dansa itu tergantung dari penghayatan. Kalau tidak menghayati dansa, gerakan yang dihasilkan sulit disebut dansa. Kisah tentang Chen Sunaryati dimuat di harian Kompas hari Minggu tanggal 21 Mei tahun 2000 dengan judul Chen Sunaryati Hidup dengan Dansa.